Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di perkuliahan Satuan Operasi dan Satuan Proses Teknik Lingkungan. Tema kita kali ini adalah tentang adsorpsi, ya, atau adsorpsi karbon aktif. Ini adalah materi-materi yang sudah dan nanti akan kita jelaskan di dalam perkuliahan Satuan Operasi dan Satuan Proses kita. Kemudian tentang sistematika pertemuan kita kali ini adalah yang pertama pengertian adsorpsi, yang kedua tentang karbon aktif, ya, kemudian ketiga pemodelan adsorpsi, dan keempat aplikasi adsorpsi. Mohon maaf nanti kalau akan sering tertukar antara karbon aktif dan adsorpsi, jadi mohon dipahami bahwa ini karena adsorben, ya, atau material nanti yang kita gunakan adalah sebagian besar adalah karbon aktif, ya, sehingga nanti adsorpsi ini sering tertukar dengan karbon aktif. Kemudian nanti juga mungkin akan saya bagi dua. Bagian pertama adalah pengertian adsorpsi dan karbon aktif, sedangkan bagian kedua adalah pemodelan adsorpsi dan aplikasinya. Secara umum, ini yang kita punyai di dalam pengolahan air sering kali kita bagi di dalam beberapa tahapan. Ada tahap awal, ada tahap utama, kemudian ada tahap lanjut. Tahap awal ini sebenarnya mempersiapkan air untuk diproses di pengolahan utama. Ya, jadi mempersiapkan air ini terutama untuk menyisihkan materi-materi yang kemungkinan nanti bisa mengganggu di proses atau tahapan utama. Yang kedua, tahapan utama sendiri untuk menyisihkan materi terbesar yang ada di air. Dan yang ketiga, untuk tahapan lanjut adalah menyisihkan materi yang tidak tersisihkan di tahap-tahap sebelumnya. Ya, ini jadi satu rangkaian. Nah, untuk tahap lanjut ini, dua teknik nanti yang sering digunakan adalah penggunaan adsorpsi dan pertukaran ion. Ya, secara kimia. Kalau secara fisik nanti bisa menggunakan membran, khususnya reverse osmosis seperti yang dijelaskan Pak Hijrah. Ataupun nanti untuk teknik biologis, ya ada lagi nanti teknik-teknik yang akan dijelaskan oleh Pak Awaludin. Nah, tentang pengertian adsorpsi, jadi apa itu adsorpsi? Definition: the gases, liquids, or dissolved substance, atau dikenal dengan adsorbat, on the surface of solid, yang disebut dengan adsorben. Jadi apabila kita menggunakan adsorpsi karbon aktif, maka adsorbennya adalah karbon aktif, sementara adsorbatnya itu bisa berupa gas, cairan, atau materi yang terlarut. Jadi di sini adsorpsi berarti pelekatan dari molekul pada permukaan dari solid. Ya, sebagai kontras nanti ada istilah absorpsi, ya, yang berarti the dissolution of molecule within a collecting medium, which may be liquid or solid. Jadi kalau absorpsi pakai B, di sini ada proses dissolution of molecule within collecting medium. Jadi ada proses yang intim antara materi adsorbat dan adsorbennya. Sementara kalau adsorpsi cenderung untuk menempel, walaupun di dalam tempelan ini pun nanti di sini ada reaksi ikatan misalnya, atau ada ikatan antara material adsorbat dan adsorbennya. Secara umum, adsorbed material, ya, are attached onto the surface of material like dust on the wall. Jadi seperti menempel gitu. Sementara kalau absorpsi mostly occurs in liquid, absorption mostly onto solid. Jadi kalau absorpsi karena tadi kontaknya erat, biasanya terjadi untuk liquid. Ya, pada liquid atau untuk liquid. Sementara kalau adsorpsi biasanya terjadi untuk solid. Kemudian lagi penjelasannya bahwa adsorpsi ini sebenarnya sudah dikenal lama sekali, ya, dari referensi kedua yang saya kirimkan melalui Classroom, ya. Materi ini sebenarnya sudah dikenal lama, ya. Hanya saja kemudian untuk penggunaan di dalam pengolahan air, ya, kira-kira dimulai sejak abad 19, ya, terutama untuk penghilangan bau dan rasa, ya, pada beberapa pengolahan air, khususnya di Inggris. Nah, kemudian sejak itu banyak diaplikasikan, ya, apalagi kemudian di awal abad 20 banyak dilakukan pemodelan terhadap adsorpsi ini, proses adsorpsi ini.
Ini beberapa contoh ya dari referensi 2 tentang lokasi-lokasi di mana digunakan karbon aktif. Ya, referensi 2 ini memang usianya cukup lama ya, sudah sejak 1986, tetapi saya kira ini masih relevan untuk kita terapkan ya. Karena teknik-teknik adsorpsi sebenarnya tidak jauh beranjak dari dari teknik-teknik yang lama ya. Perbedaannya nanti terutama kalau kita sudah masuk yang lebih advance lagi. Ya, misalnya saja sudah menggunakan nanopartikel misalnya, di mana karbon sudah diubah secara materi ya, secara ion, secara materi untuk membentuk suatu substansi yang bisa dikatakan lebih baru. Nah, itu barangkali tekniknya sudah berubah. Tetapi selama kita berbicara masalah karbon aktif atau kita berbicara adsorpsi dalam konteks yang model yang dahulu, ya ini topik ini referensi ini masih cukup relevan. Kemudian apa yang dibutuhkan pada proses adsorpsi? Yang pertama, adsorben harus memiliki luas permukaan yang besar, ya, luas permukaan yang besar. Kemudian yang kedua, adsorben harus mempunyai internal mikropor dan makropor. Ya, jadi bukan seperti pasir gitu atau yang lebih halus ya. Misalnya pasir halus itu dia memang ukuran luas permukaannya memang besar. Hanya saja dia tidak mempunyai internal mikropor dan makropor. Kemudian selective adsorption. Ya, jadi tepat sasaran istilahnya. Jadi apa yang kita tuju yaitu yang diadsorpsi, sementara yang tidak kita tuju dia tidak adsorpsi, tidak adsorb atau tidak serap. Kemudian memerlukan waktu kontak. Ya, ada waktu kontak di sini. Yang kemudian yang selanjutnya kelima ya. Dia memerlukan pretreatment ya, pengolahan-pengolahan awal tadi. Ya, sehingga tidak mengganggu dari proses adsorpsi ini. Kemudian juga sistem distribusinya ya, yang perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi short circuiting misalnya ya, atau pada satu sisi saja untuk alirannya. Kemudian harus bisa diregenerasi dengan mudah ya. Apabila mungkin tidak harus dipindahkan seperti itu. Dan yang keempat, mohon maaf, yang selanjutnya ya, untuk operasi yang menerus di sini dibutuhkan beberapa reaktor, tidak hanya ada satu reaktor ya. Oke, ini beberapa yang dibutuhkan. Jadi terutama ini tadi, yang pertama tadi surface area yang cukup luas, dan yang kedua ada internal mikropor dan makropor, itu sebenarnya adalah syarat wajib dari materi yang bisa digunakan sebagai adsorben. Kemudian untuk kategori adsorpsinya ada yang disebut sebagai visi sorption, ada yang semi sorption. Kalau visi sorption cenderungnya adalah secara fisikal ya, dengan proses van der Waals adsorption. Ya, jadi di sini cirinya apa? Satu, weak bonding of gas water molecule to the solid, jadi ikatannya lemah. Kemudian sifatnya exothermic. Kemudian tidak ada perubahan fisika atau kimia. Kemudian bersifat reversible, bisa lepas seperti itu. Kemudian dia bisa bersifat multi-layer adsorption. Ya. Kemudian tidak terkait dengan penggunaan katalis. Ya, jadi dia bukan terkait dengan katalis atau dia sendiri bukan katalis. Sedangkan yang model semi sorption di sini ada reaksi kimia. Ya, makanya ini agak tipis tadi kalau perbandingan antara adsorpsi dan absorpsi gitu ya. Kemudian sifatnya juga exothermic. Kemudian adsorben akan berubah karakteristiknya. Ya, begitu kemudian dia berikatan dengan adsorbatnya. Bersifat irreversible, tidak bisa dibalik. Kemudian sebagian besar dia monolayer. Kemudian dia definitely catalyze. Ya. Nah, ini tadi gambarannya. Jadi kalau kita lihat misalnya saja ini molekul ikan yang akan kita sisihkan misalnya. Ya, sementara istilahnya tadi adsorbatnya. Sementara yang hitam ini adalah adsorbennya. Ya. Di sini adsorbennya. Nah, di dalam adsorben ini nanti ada lubang-lubang seperti ini, ya. Ada yang berupa makropor yang berukuran lebih besar dari 25 nanometer, ya, disebut sebagai nano makropor.
Kemudian ada mesofor yang lebih kecil dari makropor, ukuran 1 sampai 25 nanometer. Ya, sedangkan yang paling kecil nanti ada mikropor yang berukuran lebih kecil dari 1 nanometer. Nah, sehingga di dalam proses adsorpsi ini yang terpenting adalah kalau bisa kita mengetahui seberapa besar ukuran dari partikel yang hendak kita adsorpsi. Ya. Kalaupun ini agak susah, tetapi bisa kita menggunakan pendekatan-pendekatan. Misalnya saja kalau logam misalnya, berapa ukuran logam? Memungkinkan tidak dia masuk di dalam pori dari adsorben misalnya. Ya, ini penting karena nanti jangan sampai kemudian kita memaksakan ini digunakan untuk menyerap logam, padahal ukuran dari logam karena dia kompleks misalnya saja, maka dia ukuran molekulnya lebih besar sehingga tidak bisa masuk di dalam karbon aktif atau dalam adsorben. Nah, ini contoh ya lubang-lubang dengan SEM, penggunaan SEM ya, akan terlihat pori-porinya seperti ini. Nah, proses yang terjadi ini misalnya ada bulk transport. Bulk transport itu kalau kita kemarin belajar aerasi ya, kita ingat bahwa ada bagian besar seperti itu di mana kemudian partikel itu seperti berjalan cepat melewatinya. Tetapi kemudian begitu ada lapisan batas, kalau di sini apa namanya itu mulai masuk di areanya adsorben, ya laju dari apa namanya dari partikel ini mulai melambat, ya mulai melambat. Kemudian dia masuk ke dalam pori dari adsorben. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti ada beberapa proses ya. Interparticle transport sifatnya slow, kemudian ada kalau adsorption sifatnya cepat. Kalau interpartikel artinya ada keterkaitan dengan partikel yang lain. Nah, yang terjadi misalnya saja kalau kita lihat di sini misalnya terjadi sedimentasi misalnya. Jadi dalam skala yang sangat kecil sekali terjadi sedimentasi atau terjadi pergerakan ya ini kalau ada ikatan misalnya di dalam adsorbennya. Ya, ini kalau diperbesar misalnya pada permukaan dari karbon aktif ya biasanya terdapat gugus fungsional. Yang gugus fungsional ini dia berpotensi untuk bereaksi dengan partikel yang masuk ke dalam apa namanya itu adsorben. Ya, jadi di sini physicochemical karakteristik artinya yang terjadi adalah reaksi-reaksi fisikokimia. Ya, sehingga dalam hal ini ikatannya menjadi erat dan tidak mudah untuk lepas. Tapi risiko di sisi lain ya karena dia ikatannya erat, proses dari regenerasi karbon aktifnya juga menjadi lebih sulit. Oke, kemudian kita bicara masalah karbon aktif ya. Ada banyak atau beberapa lah ya, kalaupun tidak banyak, beberapa materi yang bisa kita manfaatkan sebagai adsorben. Yang populer di kita misalnya saja adalah silika gel. Ya, jadi kalau ada kemasan makanan ya atau apa namanya itu makanan kering misalnya aja biasanya ada bungkusan kecil ya tulisannya biasanya walaupun tidak beracun jangan dimakan misalnya. Nah itu biasanya adalah silika gel. Jadi satu materi ya, berasal dari silika ya berfungsi untuk menyerap kelembaban ya karena dia bisa apa namanya itu berfungsi menyerap nanti maka terjadi proses adsorpsi sebenarnya pada silika gel. Kemudian ada acid treated clay, jadi clay kemudian dia diaktifkan dengan cara direndam seperti itu ya dengan lapisan pengaktif ya. Kemudian ada activated alumina ya mirip dengan clay ini. Kemudian ada alumino silikat safe. Kemudian ada Bonkar. Bonkar ini apa namanya itu tulang gitu ya apa namanya tulang yang kemudian dibakar gitu kemudian ada karbon nah ini yang kita manfaatkan secara lebih luas kalau kita lihat ini perbandingannya ya internal porosity-nya pada posisi yang terbesar memang pada karbon dan silika gel ya kalau kita lihat angka-angkanya. Kemudian external void fraction-nya dalam bentuk persen ini relatif kecil ya. Kemudian bulk density-nya dalam pound meter per feet kubik
ya, kering antara 10 sampai 30, sementara silika gelnya 25. Nah, surface areanya tadi kan persyaratannya adalah surface area itu harus cukup luas. Kalau kita lihat di sini karbon ini memberikan luas area yang sangat besar. Nah, tetapi tidak sekedar karbon, tetapi karbon yang diaktifkan. Kalau hanya sekedar karbon, kemungkinan porinya ini masih tertutup oleh materi-materi organik yang sifatnya volatile, sehingga perlu nantinya ya sebelum kita aplikasikan si karbon ini harus kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, atau kita sudah beli dalam bentuk yang sudah diaktifkan. Nah, celakanya seringkali merek-merek karbon aktif itu ternyata hanya sekedar karbon, tetapi bukan karbon yang diaktifkan. Ya. Hanya sekedar karbon. Ya warnanya memang hitam, tetapi begitu diaplikasikan di pengolahan air atau untuk pengolahan air, dia ternyata tidak ada bedanya diberikan karbon aktif ataupun tidak. Nah, nanti dia bisa dimasukkan ke dalam kolom seperti ini, ya, tangki seperti ini untuk aplikasinya. Oke, jadi di sini activated carbon, also called activated charcoal or activated coal, ya. Jadi bisa juga dia dari apa namanya itu batu bara, ya. Is a form of carbon that has been processed to make it extremely porous and thus to have a very large surface area available for adsorption or chemical reaction. Jadi ini yang perlu saya jelaskan. Yang dimaksud surface area mungkin tadi tertinggal ya, itu tidak hanya sekedar di luar ini saja, ya, di luar ini. Di luar dari apa namanya ini karbon ini, tetapi juga bagian dalam ini yang disebut dengan permukaan itu, ya. Sehingga kenapa dia angkanya menjadi besar? Karena tidak hanya sekedar dihitung dari luas seperti luas bola seperti itu, ya, apa namanya itu bola pejal gitu, tetapi juga termasuk bagian dalam ini juga dihitung luas porinya, ya. Sehingga kenapa kemudian si karbon aktif itu mempunyai nilai pori yang cukup besar. Nah, kalau hanya sekedar karbon biasa, pori ini belum terbentuk karena di sini masih tertutup oleh materi organik, ya, atau materi-materi yang sifatnya volatile organic compound seperti itu, sehingga pada saat ada partikel ya barangkali adsorpsi akan terjadi, tetapi hanya di permukaan saja. Kalau hanya di permukaan saja, ya seperti bola itu, artinya luas permukaannya menjadi tidak terlalu besar. Ya, jadi di sini kenapa kemudian karbon aktif mempunyai luas permukaan yang sedemikian besar antara 600 sampai 1.400 meter persegi per gram, ya, meter persegi per gram. Jadi kalau kita lihat, ya kalau ukuran tanah misalnya 10 kali 60 meter ya, 60 meter kali 10 meter misalnya, atau di sini 14 meter kali 100 meter, cukup besar sekali untuk per gram dari karbon aktif. Ya, seperti itu. Kemudian 1 gram activated carbon has a surface area in excess of 500 meter square. Jadi kalau kita lihat ya tadi antara apa namanya itu ya, angkanya bisa 600 sampai 1.400, artinya angka 500 itu sebenarnya masih relatif kecil. Kemudian activated carbon is carbon produced from carbonaceous source material like nutshell, peat, wood, coir, lignite, coal, and petroleum pitch. Ada berbagai macam materi yang bisa kita manfaatkan. Intinya kalau materi itu mempunyai karbon, ya, itu seperti itu bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian ini penting. Jadi apabila kita mempunyai misalnya dua merek misalnya ya, 2 merek karbon aktif, merek A sama merek B. Kemudian ditanyakan mana yang paling bagus antara merek A dan merek B. Maka yang kita lakukan adalah melihat indikator atau karakteristik dari karbon aktif. Indikator itu berupa kelembaban, ya, moisture content, kemudian ash content, ada particle size distribution, ya, kemudian ada molasses number, kemudian ada methylene blue number, ya, kemudian ada iodine number, ya. Phenol number ini beberapa tidak menggunakan, ya, tetapi yang penting tadi ada moisture, kelembaban, kemudian kadar abunya, distribusi dari partikelnya, ya, kemudian molasses number-nya, methylene blue number, dan iodine number. Nah, ini saudara bisa lihat masing-masing menunjukkan
Yang pertama kadar air, kita butuh yang kadar airnya kecil, ya. Sebab kalau kadar airnya besar, berarti karbon aktif itu sudah terpakai, porinya sudah terpakai air. As content di sini secara umum abu ini akan mempengaruhi dari aktivitas karbon aktif sebenarnya. Kalau kadar abunya besar, berarti kemudian efisiensinya akan menurun. Ya, terutama kemudian juga abu ini tersusun dari beberapa, misalnya dia penyusunnya adalah material-material yang sifatnya logam terikat misalnya. Ya, ini bisa berpengaruh pada proses adsorpsi. Kemudian particle size distribution. Memang semakin kecil itu memang semakin baik, ya. Semakin kecil karbon aktif itu semakin baik dalam bentuk powder seperti itu. Tetapi kalau kemudian di situ distributionnya itu tidak seragam, tingkat keseragamannya rendah, maka yang terjadi adalah pada bed untuk adsorpsi itu menjadi tidak begitu efektif karena nantinya lebih sering dicuci. Ya, kenapa lebih sering dicuci? Karena filter lebih sering untuk tersumbat. Ada molasses number. Molasses number adalah the measure of degree of decolorization of standard molasses solution that has been dilute and standardized against standardized activated carbon. Jadi di sini yang diukur sebenarnya adalah tingkat warna dari molase. Ya, measure of the mesopore content of the activated carbon. Jadi molase ini adalah ukuran dari terutama adalah pada mesopornya. Ya, yang lebih besar daripada 20 angstrom misalnya saja. 20 angstrom ini satuan 10 pangkat minus 10 meter. Or larger than 2 nanometer. Kemudian, nah ini high molasses number indicate a high absorption of big molecule. Nah, range 95 until 600. Kemudian caramel decoloration performance is similar to molasses number. Some carbon have kalau methylene blue number ini mirip ya mesopor, makanya kemudian ini sering digunakan, salah satu yang sering digunakan justru molasses number-nya. Tapi kalau molasses number sulit untuk dibuat, ya kita gunakan methylene blue number-nya sebagai indikator dari mesopor. Kemudian untuk phenol number di sini ya higher solubility ya, masalah kelarutan, masalah kelarutan dari substansi yang akan diukur. Kemudian yang penting ya, ini biasanya pasti adalah iodine number. Jadi iodine number defined as the milligram of iodine absorbed by 1 gram of carbon when the iodine concentration in the residual filtrate is at concentration of 0.02 normal. Ya, jadi di sini menggunakan larutan iodine. Most fundamental parameter used to characterize activated carbon performance. It is a measure of activity level ya, of the repeated in milligram per gram. Tipikalnya antara 500 sampai 1.200 mg per gram. Nah, kalau tadi di molasses number untuk mengukur mesopor, ya, kalau di sini untuk mengukur mikropor. Ya. Sehingga di sini menjadi ukuran yang penting sekali. Kalau nilainya besar, ya berarti mikropornya juga besar sebagai indikasinya. Oke, kemudian di sini activated carbon from various source. Jadi ada beberapa sumber, ini ada banyak sekali, nanti silakan dilihat di misalnya saja di googling atau dicari di mana Science Direct misalnya saja, ada banyak material yang sudah dicobakan ya sebagai karbon aktif. Nah, di sini bisa lihat, nanti Anda bisa membandingkan dengan iodine number seperti ini, apa yang bisa disimpulkan. Ya. Kemudian dengan karbon tetraklor misalnya yang sekian, apa yang bisa disimpulkan misalnya. Kemudian ada butan per volume misalnya, ya sekian cc per gram, apa yang bisa disimpulkan. Ya, kemudian terkait dengan aplikasinya. Ya, ini silakan nanti dicari ya. Memang tidak semua parameter itu ada di sini ya. Silakan nanti dieksplor ya masalah tentang beberapa nilai ini.
Nah, kemudian pertanyaannya, tadi kan karbon itu dalam bentuk yang dia belum aktif. Bagaimana cara mengaktifkannya? Ya, jadi aktivasi ini dapat dilakukan secara fisika dan kimia. Ya, aktivasi fisik, ya, the precursor of developed into activated carbon using gases. This is generally done by using one or combination of the following process. Jadi ada tahapan sebenarnya ya bagaimana mengaktifkannya. Yang pertama adalah jelas membuat karbonnya dulu. Ya, material with carbon content is pyrolyzed and temperature in range 600 until 900 degree Celsius. In absence of oxygen, usually in inert atmosphere with gases like argon or nitrogen. Jadi ini proses pengarangan sebenarnya, pembuatan arang biasa lah ya. Tetapi di sini tanpa kehadiran oksigen. Kalau ada oksigen, dia justru akan jadi abu nantinya. Yang kedua baru proses aktivasi atau oksidasinya. Raw material or carbonized material is exposed to oxidizing atmosphere. Ya, carbon monoxide, oxygen, or steam at temperatures above 250 degree Celsius. Ya, jadi diaktifkan dengan cara dipanaskan lagi, ya, dengan temperatur 250 derajat Celcius. Di atas 250 derajat Celcius, biasanya antara 600 sampai 1200 derajat Celcius. Nah, selain cara fisik, bisa juga diaktifkan dengan cara kimia. Ya, dengan cara kimia, dengan menggunakan asam kuat atau basa kuat, ya, atau menggunakan garam. Tapi garamnya bukan natrium klorida ya, yang digunakan adalah zinc klorid. Ya, jadi kalau asam tadi bisa digunakan asam fosfor, kemudian bisa menggunakan kalau basa potasium hidroksida, ya, kemudian sodium hidroksida, ya, KOH atau NaOH, ya. Sementara kalau garam adalah zinc klorid. Jangan sekali-sekali mengaktifkan karbon dengan menggunakan natrium klorida karena nanti justru akan tersumbat. Oke, kemudian chemical activation is prefer over physical activation owing to the lower temperature and shorter time. Jadi ya lebih gampang lah ya kalau diaktifkan secara kimia. Nah, ini contoh hasil aktivasi ya. Sayangnya ini kalau saudara lihat nggak urut ini sebelum ini sesudah, bukan seperti itu. Tapi misalnya di sini penggunaan pineapple nanas ya, nanas. Pineapple stem misalnya ya, batangnya yang A, ini raw-nya ya sebelum diaktifkan. Kemudian yang D ini yang sudah diaktifkan. Nah, bisa terlihat bedanya. Jadi di sini banyak lubang seperti ini. Kalau ini walaupun ada lubang tetapi tidak begitu besar ya, kecil. Kemudian yang B, pineapple leaf activated carbon. Jadi kalau ini dari daun ya, yang sudah diaktifkan, ya, diarangkan dan diaktifkan. Sementara kalau yang belum diaktifkan itu yang E. Jadi gambarnya ini agak loncat-loncat seperti ini, ya. Kemudian yang C, pineapple crown, jadi mahkota nanas itu ya, daun yang di atas nanas itu. Kemudian yang belum diaktifkan, kemudian untuk yang F ini yang sudah diaktifkan. Kalau kita lihat di sini cukup terlihat ya bahwa yang sudah diaktifkan itu cenderung lebih banyak lubang di situ. Oke, jadi ada beberapa tipe karbon aktif, ada yang berupa PAC, powder activated carbon, ada granular activated carbon, ada extruded activated carbon, ada impregnated carbon, ada polimer, ada ya lain-lain lah ya, bentuk cloth and fiber. Nah, ini yang kemudian dikembangkan bentuk cloth and fiber ini dalam bentuk nanokarbon itu. Ya, jadi ini next generation lah dari activated carbon. Ini tentang powder activated carbon, ini yang paling banyak digunakan ya nanti di pengolahan air, di PAC dan GAC ini. Granule activated carbon, GAC, dan powder activated carbon. With powder activated carbon, small carbon particle are added to water. Ya, dengan ukuran kira-kira 1 micrometer. Those carbon particle are so small that during transport they do not settle. Jadi saking kecilnya dia tidak mengendap pada saat bergerak ya, saat mengalir. When the water is contact with the carbon particle, after some time equilibrium between the organic matter in water and on the powder carbon will be established. Jadi setelah dia menyerap cukup banyak organik, maka akan terjadi keseimbangan konsentrasi di dalam si karbon ini mengikuti kondisi yang ada di luar.
Nah, pada bagian akhir dia akan dipisahkan dengan menggunakan sand filtration. Ya, jadi disaring seperti itu sehingga si karbon ini akan tertahan. Oke, bentuk yang lain ada granular. Ya, dan dalam bentuk granular. Jadi ukurannya ini menjadi relatif lebih besar. Granular activated carbon filtration has more intensive water per carbon contact to pesticide and TM are removed more effectively. Jadi tidak selalu nanti yang lebih kecil itu lebih efektif, tidak selalu ya. Bisa saja nanti bentuk yang besar seperti ini akan lebih mudah atau lebih lebih mudah untuk menyerap beberapa material terutama pesticide misalnya. Kemudian dalam bentuk yang lain ada yang disebut dengan impregnated carbon. Ya, impregnated carbon ini adalah impregnated ya, mohon maaf ada salah tulis di bagian atas, adalah karbon yang kemudian diberikan lapisan ya on their internal surface ya, jadi kayak ada pelapisan seperti itu sehingga nanti selain materi terserap ya, terjerap ya, istilahnya ke dalam pori dari karbon, terjadi juga reaksi dengan material pelapisnya. Ya. Oke, nah ini kalau kemudian activated carbon itu dibentuk dalam bentuk cartridge ya. Ini yang banyak digunakan di dalam pengolahan air. Jadi sudah tidak dalam bentuk bubuk lagi, tetapi sudah dalam bentuk cartridge seperti ini sehingga mudah untuk diganti. Oke, ya ini akhir dari bagian pertama.